Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini, kita akan mencoba belajar mengenai color model. Di video sebelumnya, kita sudah mencoba untuk memahami apa sih teori-teori yang berlaku di dalam warna. Di situ, kita mengenal ada 3 parameter, yaitu hue, saturation, dan value. Dengan menggunakan ketiga parameter tersebut, sebuah warna dapat didefinisikan. Namun, kita perlu bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya cara membuat atau memodelkan suatu warna? Apa sih relasi antara sebuah warna dengan warna yang lain? Apa yang terjadi jika saya mencampur warna A dengan warna B? Dengan color model, kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berdasarkan definisi, color model sebenarnya merupakan sebuah model matematis yang mencoba untuk mendefinisikan sebuah warna menggunakan angka-angka, atribut-atribut, atau parameter-parameter. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa kita membutuhkan model matematis untuk mendeskripsikan sebuah warna? Alasan yang paling mudah yang bisa saya sebutkan dalam video ini adalah untuk keperluan standarisasi. Di video sebelumnya, saya mencoba untuk menjelaskan kepada kalian bahwa warna adalah sesuatu hal yang bersifat sangat subjektif. Artinya, apa warna yang kalian lihat belum tentu sama persis dengan warna yang saya lihat. Coba diingat lagi perbedaan laki-laki dan perempuan saat melihat warna. Selain itu, karena warna yang diterima oleh mata sebenarnya terbentuk atas hue, saturation, dan value, maka warna dapat berubah sewaktu-waktu. Kita ambil contoh. Misalnya, saya memiliki sebuah meja berwarna merah. Ingat, warna merah yang kalian lihat belum tentu sama dengan warna merah yang saya lihat. Sekarang, mari kita sorot warna merah ini menggunakan senter yang terang. Kalian akan sadar bahwa warna merahnya akan terlihat lebih terang. Sekarang, mari kita taruh meja berwarna merah ini ke dalam suatu ruangan yang gelap. Kalian akan sadar warnanya akan berubah lagi. Inilah yang saya maksud mengapa warna bersifat sangat subjektif dan mengapa warna sangat dipengaruhi oleh hue, saturation, dan value. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendefinisikan warna tersebut tanpa terpengaruh oleh bias persepsi kita yang sangat subjektif. Selain itu, bagaimana kita melakukan standarisasi pencampuran warna? Misalnya, jika merah dicampur dengan biru, warna apa yang akan muncul? Itulah sebabnya mengapa model matematis sangat dibutuhkan. Sebab, model tersebut pastilah terstandar, konsisten, dan bebas dari bias persepsi yang subjektif. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengenalkan kepada kalian beberapa color model yang populer, yaitu HSV, HSL, Additive Color Model, dan Subtractive Color Model. HSV, dari namanya mungkin kalian sudah menduga. Color model ini dibuat menggunakan 3 parameter, yaitu hue, saturation, dan value. HSV merupakan contoh dari cylindric color model, yaitu sebuah color model yang berbentuk silinder. Walaupun namanya silinder, tapi dalam beberapa kasus, terkadang HSV dimodelkan dalam bentuk hexagonal cone, atau seperti limas kerucut dengan alas berbentuk segi enam. Di sisi lain, HSV juga dibuat menggunakan teori yang mencoba untuk menyerupai bagaimana mata kita bisa mempersepsikan warna. Teori-teori sejenis ini biasanya kemudian dikenal dengan nama perceptual color model. Dengan perceptual color model, maka kita akan lebih mudah dan lebih intuitif dalam memilih sebuah warna. Cara kerja HSV, sebuah warna didefinisikan menggunakan 3 nilai. Nilai yang pertama untuk hue, nilai yang kedua untuk saturation, dan nilai yang ketiga untuk value.
hue bergerak dari 0 sampai 360 derajat, sesuai dengan bentuknya yang silindris. Dalam konsep silindris ini, warna bergerak dari merah menuju ungu, menyerupai warna pelangi. Selanjutnya, saturation bergerak dari 0 sampai 1 atau bergerak dari 0% sampai 100%. Ketika saturation berada pada posisi 100%, maka warna akan berada pada posisi yang paling murni. Ketika saturation pelan-pelan diturunkan ke arah 0%, yang terjadi warna akan semakin pudar. Terakhir, value juga bergerak dari 0 sampai 1 atau dari 0% sampai 100%. Ketika value berada pada posisi 100%, maka warna akan berada pada posisi yang paling terang. Ketika value perlahan diturunkan ke arah 0%, maka perlahan-lahan warna akan semakin gelap. Pada posisi pas di 0%, warna akan menjadi hitam, apapun hue dan saturation-nya. Selain HSV, ada juga HSL, yang merupakan singkatan dari hue, saturation, dan lightness. Sama seperti HSV, HSL merupakan sebuah cylindrical color model dan juga dibentuk menggunakan teori perceptual color model. Perbedaannya, pada konsep L atau lightness, ketika lightness bergerak pada posisi 100%, maka yang terjadi semua warna berubah menjadi putih, apapun hue dan saturation-nya. Inilah yang menyebabkan mengapa HSV sering dimodelkan dalam bentuk hexagonal cone atau rimas kerucut dengan alas segi 6, sedangkan HSL sering dimodelkan dalam bentuk bi-hexagonal cone. Jadi, sekali lagi untuk membantu mempermudah kalian, antara HSV dengan HSL, keduanya menggunakan konsep hue yang sama. Keduanya menggunakan konsep saturation yang sama. Perbedaannya adalah pada konsep value dan lightness. Ketika value berada pada posisi 100%, sebenarnya nilai ini sama dengan lightness pada posisi 50%. Pesan dari saya, berhati-hatilah memilih warna antara HSV dengan HSL. Sebab, walaupun namanya mirip dan beberapa konsep yang digunakan juga mirip, tetapi ada perbedaan yang jelas antara HSV dengan HSL. Selanjutnya, kita akan mengenal additive color model. Dalam additive color model, sebuah warna dibuat menggunakan cahaya atau pencampuran cahaya. Karena adanya istilah penambahan cahaya atau pencampuran cahaya, itulah sebabnya mengapa dinamakan aditif atau penambahan. Jika kalian masih belum paham apa yang saya maksud dengan membuat warna menggunakan cahaya, saya akan berikan sebuah contoh. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar istilah spotlight atau lampu sorot. Lampu sorot umumnya berwarna putih. Pertanyaannya, bagaimana caranya kemudian membuat lampu sorot berwarna merah? Sederhana, cukup ditaruh saja kertas berwarna merah menutupi lampu sorot tersebut. Akibatnya, lampu sorot akan berubah warna menjadi merah. Untuk mengubahnya menjadi warna biru juga mudah. Cukup mengganti kertas yang ada menjadi berwarna biru. Dalam contoh tadi, jelas bahwa sebuah warna dapat dibuat menggunakan cahaya. Nah, dalam additive color wheel berlaku hukum semakin banyak cahaya, semakin terang warna yang dihasilkan. Semakin sedikit cahaya, semakin gelap warna yang dihasilkan. Berdasarkan hukum tersebut, maka semakin banyak warna yang dicampurkan, otomatis warna yang dihasilkan akan menjadi semakin putih. Sebaliknya, semakin sedikit warna yang dicampurkan, otomatis warna akan semakin hitam. Konsep ini mirip seperti konsep cahaya, di mana jika banyak cahaya yang kita campurkan, maka cahaya putih yang akan muncul. Sebaliknya, jika tidak ada cahaya yang kita campurkan, maka kegelapan yang akan muncul.
Additive color model banyak digunakan dalam pembuatan layar, misalnya layar smartphone, layar LCD, atau layar komputer. Contoh dari additive color model adalah RGB, yang tersusun atas 3 warna primer, yaitu red, green, dan blue. Terakhir, kita akan mengenal subtractive color wheel. Berkebalikan dengan additive color wheel, subtractive color wheel justru dibuat dengan menghilangkan cahaya. Karena konsepnya menghilangkan cahaya, itulah sebabnya kenapa disebut subtractive atau pengurangan. Bagaimana caranya? Subtractive color wheel dibuat menggunakan pigmen atau pewarna. Subtractive color wheel biasanya digunakan dalam bentuk cat atau tinta. Untuk memahami cara kerja subtractive color, terutama dalam konsepnya menghilangkan cahaya, akan saya berikan sebuah contoh. Ketika kalian melihat sebuah kertas berwarna putih, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Yang terjadi adalah kertas tersebut memantulkan semua cahaya ke dalam mata kita. Ingat, gabungan dari semua cahaya ketika masuk ke mata kita adalah warna putih. Ketika kita mengoleskan tinta berwarna merah pada kertas putih tersebut, apa yang terjadi? Tinta merah memiliki sifat menyerap semua cahaya dan memantulkan cahaya merah. Cahaya merah inilah yang kemudian diterima oleh mata kita, sehingga kemudian kita melihat ada warna merah di kertas putih tersebut. Bagaimana jika kemudian kertas putih tersebut kita olesi dengan tinta berwarna biru? Tinta berwarna biru memiliki sifat menyerap semua cahaya dan memantulkan cahaya biru. Cahaya biru inilah yang masuk ke dalam mata sehingga kita bisa melihat ada warna biru di kertas putih tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak tinta yang kita oleskan ke dalam sebuah kertas putih, maka cahaya yang terserap semakin banyak, bahkan mungkin tidak ada lagi yang terpantul ke mata kita. Dengan kata lain, semakin banyak warna yang tercampur, akibatnya warna akan semakin gelap. Sebaliknya, semakin sedikit warna yang tercampur, maka warna akan semakin putih. Berbeda dengan additive color wheel yang banyak digunakan dalam layar komputer, subtractive color wheel lebih banyak digunakan dalam produk-produk yang sifatnya tercetak. Contoh dari subtractive color wheel yang terkenal adalah RGB yang terdiri dari 3 warna, red, yellow, dan blue, atau yang lain ada juga CMYK yang tersusun atas cyan, magenta, dan yellow. Inilah sebabnya mengapa CMYK sangat populer digunakan sebagai color wheel pada pembuatan printer. Terkait additive color wheel dan subtractive color wheel, yang perlu saya ingatkan adalah kedua color wheel ini memiliki sifat yang benar-benar berlawanan. Yang satu menambahkan cahaya, yang satu justru menghilangkan cahaya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika kalian membuat sebuah gambar yang didasarkan atas additive color wheel, misalnya RGB, maka ada kemungkinan warna tersebut akan berubah ketika di print menggunakan subtractive color wheel, misalnya CMYK. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan RGB atau additive color model lainnya ketika produk yang dihasilkan ingin ditampilkan di layar. Sebaliknya, sangat disarankan untuk menggunakan CMYK atau subtractive color model lainnya ketika produk multimedia yang dihasilkan ingin ditampilkan dalam bentuk tercetak. Di awal video, saya sempat menyebutkan bahwa color model sangat berguna dalam menentukan relasi antar warna, bahkan membantu dalam menentukan hasil percampuran antara dua warna. Bagaimana bisa? Pertama, perlu kalian sadari bahwa additive color model dan subtractive color model keduanya sama-sama diawali menggunakan 3 warna dasar atau disebut juga warna primer. Misalnya, untuk RGB, warna dasar yang digunakan adalah merah, hijau, dan biru. Nah, ketika ketiga warna ini dicampurkan, maka akan menghasilkan apa yang disebut warna sekunder.
Ketika warna-warna sekunder dengan warna-warna primer ini dicampurkan untuk yang ketiga kalinya, maka muncullah warna tersier. Dari sini, color model kita telah selesai dibuat. Hanya dengan melihat color model, kita bisa tahu dengan mudah bahwa red jika dicampur dengan green akan menghasilkan warna yellow. Atau jika red dicampur dengan blue akan menghasilkan warna magenta. Inilah yang saya maksud dengan mempermudah mengetahui bagaimana percampuran antar dua warna, atau mempermudah mengetahui relasi antar warna. Namun perlu berhati-hati, jika color model yang digunakan berbeda, maka percampurannya juga pasti berbeda. Oleh karena itu, selalu lihat color model apa yang sedang kita gunakan sekarang. Jangan langsung percaya pada intuisi di kepala kalian. Color model tidak hanya menunjukkan relasi dalam artian pencampuran warna, tapi juga menunjukkan relasi-relasi yang lain. Misalnya, kombinasi warna manakah yang paling kontras atau paling berlawanan? Kombinasi ini dikenal juga dengan nama warna komplementer. Misalnya, dalam contoh ini terlihat bahwa warna merah dengan warna hijau letaknya berseberangan. Artinya, kedua warna ini paling kontras. Sehingga bisa dikatakan warna merah merupakan komplementer dari warna hijau. Apa keuntungan warna komplementer? Kita bisa mencari mana kombinasi warna yang paling berbeda. Biasanya, kombinasi kedua warna ini paling menarik perhatian kita ketika melihat sesuatu. Tapi hati-hati, jangan pernah menggunakan warna komplementer sebagai kombinasi antara teks dengan background-nya. Sakit matanya. Di sisi lain, warna komplementer biasanya merupakan kombinasi yang paling ngejreng. Ya, dalam kasus ini, jika kalian pakai atasan merah dan bawahan hijau, maka kalian akan ngejreng sekali. Langsung menarik perhatian. Tidak suka dengan perhatian yang berlebihan, maka kalian bisa menggunakan relasi warna yang kedua, yang tetap ngejreng, tapi lebih kalem. Kombinasi yang kedua ini dikenal dengan nama split complementary atau split komplementer. Kombinasi warna ini tidak dibuat menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua warna yang berlawanan. Melainkan, kombinasi warna ini dibuat menggunakan garis segitiga antara sebuah warna dengan dua warna lain yang berada di samping kiri kanan dari warna yang berlawanan. Misalnya, dalam kasus ini, kita tidak memasangkan antara hijau dengan merah, melainkan antara hijau dengan warna ungu dan oranye. Jika kalian mencari kombinasi warna yang lebih seimbang, jadi tidak ada yang lebih dominan di antara yang lain, kalian bisa menggunakan relasi warna yang berikutnya. Relasi warna yang ini disebut juga dengan nama triad. Malam ini... No, bukan yang itu, Kombinasi warna triad menggunakan segitiga sama sisi untuk menghubungkan tiga warna yang memiliki jarak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam kasus ini antara hijau, magenta, dan oranye. Itu oranye kan ya? Terakhir, jika kalian mencari kombinasi warna yang paling harmonis, kalian bisa menggunakan relasi yang berikut ini. Relasi ini dinamakan relasi analog, di mana tiga warna yang dipilih diletakkan benar-benar bersebelahan. Dalam kasus ini, misalnya warna hijau muda, hijau tua, dan biru muda. Rerumputan berwarna hijau muda, daun-daun di pepohonan berwarna hijau tua, langit berwarna biru muda. Sedap. Apapun kombinasi yang kalian inginkan, sekali lagi, kombinasi tersebut dapat dibuat dengan mudah hanya dengan melihat color wheel. Tips dari saya, tentukan dulu pertama-tama warna apa yang ingin kalian jadikan sebagai warna dominan. Lalu, tentukan kombinasi warna yang ingin kalian pakai sesuai dengan tujuan kalian. Entah itu komplementer, split komplementer, triad, atau analog. Setelah itu, kalian tinggal menarik garis yang sesuai antara warna yang pertama dan menemukan warna yang kemudian menjadi kombinasinya. Tips yang kedua, kalian bisa mencoba untuk mencari kombinasi warna selain komplementer, split komplementer, triad, atau analog. Tips yang terakhir, kalian juga bisa mencoba untuk mencari referensi dari website-website warna
misalnya seperti paleton.com. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, color model dapat membantu kita dalam mendefinisikan warna, menentukan relasi antar warna, dan mengetahui hasil percampuran antara dua warna. Sekian dari saya, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu apaan?